7. Memperhatikan hal yang tak dipikirkan orang lain. Noh, ini nih garis besar yang kenapa gue yakin kalau Brian ini bukan bukan orang yang sembarangan gitu. Selamat datang lagi teman-teman di Noob YouTube ya. Biasanya gue cuma reaction video terus habis itu komentar dikit-dikit gitu kan biasanya videonya. Nah di sini di video kali ini agak sedikit berbeda guys ya. Jadi kemarin setelah gue reaction Brian Furan ya, itu gue penasaran tuh sama orangnya. Yang pertama menarik perhatian gue adalah foto profilnya. Kenapa sih foto profilnya bang? Ini nih kalau lu lihat sendiri nih, foto profil dia adalah dia kok kayak manusia gitu, cuma kepala itu dipenuhi dengan alam semesta gitulah kurang lebih ya. Terus ada itu malaikat itulah ya. Nah gua sedikit tertarik karena itu gitu, karena gua memang sedikit mirip lah, gue juga penasaran dengan hal-hal di luar alam semesta ini ya, jujur aja gitu. Jadi untuk pertama gue mau ngasih tahu kalau ini cuma menurut pemahaman gue aja gitu, analisis ini sesuai pemahaman gue. Kalau misalkan salah ya mohon dimaafkan. Oke. Setelah gue stalking dia banyak nih, gue tertarik sama si foto profilnya, gue masuk tuh ke video-videonya. Dan ya video-videonya itu terkenal dengan menampilkan sesuatu hal yang jarang dipikirkan orang lain. Misalnya nih kayak mengupas kehidupan manusia sendal. Tuh kan, siapa yang berpikir tentang sendal tuh sedalam itu gitu. Terus kasur men, ini dari kasur gitu, siapa orang yang berpikir tentang kasur tuh sedalam itu gitu. Nah terus habis itu gua ngeliat di about ini ya, di channelnya di tentang ya, di deskripsi YouTube-nya. Jadi di deskripsi YouTube-nya ini tulisannya cuma mau menuangkan apa yang ada di isi kepalaku ke dalam video. Oke, kalimat pertama itu gua lihatnya wow, semurni itu. Maksudnya dia itu bener-bener orang yang kayak gua tuh banyak pikiran di kepala, gue pengen sampaikan ke kalian. Kalau kalian terhibur ya alhamdulillah, kalau misalkan enggak ya bodo amat. Intinya gua udah menuangkan apa yang ada di isi kepalaku. Maaf ini kalau misalkan libet-libet, soalnya emang ya gue emang kayak gini gitu. Semoga bisa kerubah ya. Oke, kalau lucu ya lucu, kalau aneh ya aneh, kalau sedih ya sedih, kalau gembira ya gembira, kalau galau ya galau, kalau benci ya benci, kalau cinta ya bilang cinta. Nah berarti kurang lebih Bang Brian Furani ini enjoy aja gitu apa yang ada di kepala dia, terus ketemu nih satu ide cerita, dia langsung bikin aja gitu, dituangin gitulah. Sebelumnya kenapa gua tertarik banget, sebenarnya gua itu kan hobinya atau gua tertarik di bidang ini nih ya. Gua tuh sering bikin film-film. Sebenarnya awalnya mirip kayak Brian Furani nih, video-video yang konyol lucu gitu-gitu, tapi nggak sedalam dia gitu dalam nyari idenya. Nah di sini gua ngelihatnya, kok bisa ya dia berpikir sedalam itu gitu. Makanya gue bener-bener tertarik, serius lah. Oke, terus selanjutnya salam cinta dan damai, karena damai itu damai, salam damai. Tuh, udah intinya aja, berarti dia itu bener-bener cinta damai. Karena apa? Karena memang sih damai tak seru, tapi kalau nggak damai capek juga bro. Susah tidur karena gelisah,
menguras tenaga dan lain-lain. Noh, jadi kalau gue bilang Brian Furan ini kan pemikir mendalam ya. Seorang pemikir mendalam itu tahu tuh, gue lebih baik damai atau punya musuh nih. Terus setelah dia analisis, damai itu emang nggak seru. Maksudnya ya masa iya damai-damai mulu gitu. Tapi kalau nggak damai capek juga toh. Jadi setelah dia pikir-pikir, dia lebih baik damai. Itulah dari kata-kata deskripsinya dia. Terus kalau ingin banyak tenaga, istirahat yang cukup, olahraga dan makan dan minum yang bergizi. Tapi orang yang kurang gizi juga banyak sih. Anak-anak di negara miskin sana biasanya makan tanah yang dibentuk kue. Noh, dia sampai gimana ya? Kalau mungkin kebanyakan orang gitu ya, itu berpikir ya cuma di sekitar rumahnya atau mungkin sekitar TikTok atau apa gitu yang lagi viral boom. Tapi kalau dia itu empatinya tinggi. Maksudnya dia secara tidak langsung menyampaikan bahwa di luar sana banyak loh orang yang susah makan, bahkan biasanya makan tanah yang dibentuk kue, sampai tanah aja dimakan. Itu kurang lebih kan. Coba search aja di Google atau Bing. Emang ada ya yang pakai Bing? Saya sih sering. Dia sering pakai Bing. Biasanya Google nggak nampilin apa yang ditampilin Bing. Save search di Bing bisa di on dan off. Tapi Google masih terfavorit sih. Ya semua relatif. Nah, di sini dia ngasih tahu kalau kehidupan ini benar-benar relatif, tergantung konteksnya. Tapi tidak terbayang sih, kok bisa ya Einstein menemukan teori relativitas, membayangkannya saja sudah sulit. Nah, ini nih yang terakhir. Kebanyakan orang lah ya, siapa yang mikirin otak Einstein tuh kayak mana gitu, jarang banget. Dan Brian Furan ini di kata-kata ini menunjukkan kalau dia itu sampai berpikir kayak mana ya Einstein tuh, kayak mana Einstein menemukan teori relativitas ini. Gila, berarti kan bener-bener dia itu pemikir mendalam dalam segala hal gitu. Oke, gua ngelihat biodata dari Brian Furan ini. Jadi kurang lebih Brian Furan ini adalah 3 bersaudara dan dia bungsunya, anak terakhir. Dan saudaranya itu laki semua. Dan yang menarik adalah persis sama saya. Jadi saya adalah anak terakhir dari 3 bersaudara laki semua. Itu kok bisa sama gitu. Nih, sok-sok nyamain. Nah, habis itu karena yang gua lihat itu dia itu pemikir mendalam, gua carilah ciri-ciri orang yang berpikir mendalam. Nih, 7 hal yang menandakan jika kamu seorang pemikir mendalam. 1. Lebih banyak mendengarkan. Mungkin Bang Brian kayak gitu ya, kita nggak tahu di aslinya tuh kayak mana. 2. Berpikir sebelum berbicara. Tuh. Terus 3. Lebih suka menyendiri. 4. Melihat segala hal dari berbagai perspektif. Nah, ini nih yang kelihatan di sosoknya si Brian Furan ini. Dia ngelihat melihat segala hal itu dari berbagai perspektif. Kayak misalkan kasur itu apakah kehidupannya gini-gini. Jadi banyak perspektif yang dia pikirin gitu. Ini kan tulisannya melihat segala hal dari berbagai perspektif. Jadi nggak cuma kalau kita nih orang yang biasa aja gitu kan. Nah itu ngelihat sandal ya udah buat sandalan gitu. Tapi kalau dia berpikir sandal itu apa sih? Kayak mana sih hidupnya gitu. Maksudnya dia bikin konten sampai sedalam itu, bro. Gitu.
tuh satu tanda udah kelihatan kan. Terus mudah berempati, berempati. Di deskripsinya dia tadi, dia sampai tahu kalau misalkan di negara miskin sana, kata dia, itu banyak yang kekurangan gizi karena bahkan makan tanah yang dibentuk kue. Nih, berarti sosok Brian Furan ini sangat tinggi empatinya ya. Terus habis itu mudah lupa. Nah, mungkin ya ini nggak tahu, kita harus tanya langsung ke Bang Briannya. 7. Memperhatikan hal yang tak dipikirkan orang lain. Noh, ini nih garis besar yang kenapa gue yakin kalau Brian ini bukan orang yang sembarangan gitu. Maksudnya tuh orang yang beda lah dari kebanyakan orang. Memperhatikan hal yang tak dipikirkan orang lain. Siapa nih? Saya tanya lagi, siapa yang memikirkan kasur sampai sedalam itu? Siapa yang memikirkan sandal tuh sampai sedalam itu? Terus siapa yang memikirkan anak kecil tuh, pemikiran anak kecil, imajinasi anak kecil sampai sedalam itu? Intinya keren banget Bang Furan. Semoga dia ngelihat video ini, semoga dia makin rajin untuk upload videonya dan menghibur kita semua. Oke. Segitu aja video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kalau misalkan kalian gak suka dengan video yang kayak gini, ya gak ada masalah, tapi entah kenapa gue pengen buat gitu setelah gue penasaran banget ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.